Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutars. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, sebelum lanjut alangkah baiknya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya. Di mana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Untuk parameter harga Bitcoin sih sebenarnya udah bagus ya. Market cap udah naik sekitar 1%-an. Dia di area 3,36%, indeksnya altcoin masih stay di area 27, dan kalau kita lihat Fair and Greed Index berada di area 50. Nah, secara overall di sini market itu udah mulai recover ya, bagus banget marketnya ya. Udah mulai recover, hijau royo-royo meskipun rasanya masih rasa sangkut, tapi udah di mata itu dipandang udah enak banget gitu, Bro ya. Di sini hyperliquid yang sempat masuk di kepala 38, wah udah di area 39 nih, udah profit bro, lumayan banget ya. SUI ini naik 1,38% ya. Terus kalau kita lihat secara overallnya di sini Toncoin ya naik 6% bro untuk Ton sendiri. Untuk Shiba Inu naik 3%, mantap ya. Secara overall market udah mulai pada recover ya. Terus di sini Picoin juga udah mulai recover ya. Antusias teman-teman semua masih sangat tinggi terhadap Picoin ternyata ya. Dan di sini kalau kita lihat karena dari beberapa teman-teman minta dibahaskan untuk Picoin ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk Picoin sendiri kan dia di kepala 46 ya. Sayang sekali bro, ya Picoin itu sangat disayangkan, tiap hari dia ada unlock. Mungkin kalau nggak tiap hari unlock bro ya, harga Picoin nggak akan serendah ini. Saya yakin, saya jamin ya, kalau tiap hari nggak unlock mungkin harganya masih stay di atas $1 ya. Ya mengingat dari segi market capnya dia juga cukup stabil ya, meskipun terjadi kekecewaan dari komunitasnya, tapi market capnya masih cukup stabil. Nah kalau kita lihat kan udah 7,64 miliar nih yang udah beredar bro ya. Ya semoga saja sih mekanisme unlocknya bisa dirubah, semoga saja gitu bro. Kalau nggak bisa dirubah ya kita hanya bisa mengandalkan apa? Mungkin listing di exchange tier 1 ya, partnership dan sebagainya, itu bisa mendongkrak hype daripada Picoin kembali dan bisa membawa kenaikan harga daripada Picoin mungkin nyampe di harga yang kita harapkan gitu ya. Oke. Nah, di sini Bro, prediksi harga Picoin di tahun 2030 berarti 5 tahun ke depan ya. Apakah Picoin itu bisa meroket hingga $1.000? Gila ya, yang punya 10 Picoin aja udah auto jadi sultan dadakan gitu bro ya. Kalau harganya sampai ke $1.000 auto pada pensiun ya, auto pensiun dini gitu bro ya. Nah di sini kalau kita lihat bersama-sama Jakarta ya, Jakarta lagi yang didirikan oleh para alumni Stanford telah menjadi topik hangat di dunia kripto sejak diluncurkan pada Maret 2019 dengan visi untuk membuat mata uang digital yang mudah diakses oleh semua orang. Pi Network telah menarik jutaan pengguna, namun dengan tantangan di hadapan saat ini memasuki open mainnet pada 2025, banyak yang bertanya-tanya tentang potensi harga Picoin di tahun 2030. Perkembangan terkini untuk sorotan Pay Today dan Intelligent AI yang diadakan pada tanggal 28 Juni kemarin ya teman-teman ya, itu menjadi ajang tahunan yang mengumpulkan komunitas Pi Network. Acara ini berhasil meningkatkan harga Picoin itu lebih dari 30% menjelang acara. Tapi setelah itu dia mengalami koreksi bro. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, itu biasanya akan terjadi kenaikan sebelum terjadinya hari H ya. Ingat konteksnya, buy by rumor, sell by news, biasanya seperti itu ya. Terus di sini dipicu oleh rumor tentang fitur AI dan kemitraan potensial dengan Google ya teman-teman ya. Namun kenaikan harga tersebut tidak bertahan lama, menunjukkan bahwa investor masih menunggu kemajuan yang lebih konkret dalam acara tersebut. Mungkin kalau tentang AI kemitraan dengan Google ini terkonfirmasi gitu bro, mungkin harganya cenderung akan bertahan cukup tinggi gitu kan. Nah, menunjukkan bahwa investor itu masih menunggu kemajuan yang lebih konkret. Dalam acara tersebut, Pi Network memperkenalkan beberapa fitur baru, menandakan transisi dari aplikasi penambangan menjadi platform Web3 yang lengkap. Meskipun demikian, harga kembali turun setelah acara, menunjukkan bahwa meskipun komunitas tetap kuat, investor menunggu kemajuan yang lebih nyata. Jadi memang kurang ya bro ya, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pada waktu itu kan, akhirnya apa, harganya koreksi. Nah
Di sini apa yang terjadi dengan harga Paycoin hari ini? Nah, meskipun memiliki basis pengguna yang besar dan roadmap yang ambisius gitu kan, Paycoin itu masih menghadapi beberapa hambatan besar di pasar terbuka. Hingga pertengahan 2025, Pai belum secara resmi terdaftar di cryptocurrency exchange besar seperti Binance, Coinbase ataupun Kraken ya. Mungkin nanti bro, kalau ada kesempatan Paycoin itu bisa listing ke dalam platformnya Binance ya. Contoh sederhananya seperti ini. Saat Bitcoin mengalami kenaikan harga ya, saat Bitcoin mengalami kenaikan harga atau membuat all time high. All time high-nya kan di area 111 ribuan. Nah, semisal Bitcoin itu sampai di area 120 ribu US dollar dan Paycoin listing ke mana? Binance bro, harganya pasti meledak ya. Karena apa? Satu, dipicu dengan market yang positif. Dua, dipicu dengan hype-nya listing di Binance. Pasti meledak. Cuman apakah itu bisa terjadi dalam waktu dekat? Kita tunggu saja ya. Karena sektor kripto itu nggak ada ilmu pasti bro. Kadang apa yang kita prediksikan dia bakal junam sampai Palung Maria, malah dia pumping sampai Uranus. Yang kita prediksikan bisa pumping sampai Uranus, malah dia sampai Palung Maria, gitu ya. Nah, sebelum acara Pay itu udah Pay itu kan diperdagangkan di area 55 hingga naik sampai di kepala 65 ya waktu itu. Cuman kan harganya kembali turun teman-teman ya. Apakah akan mempengaruhi harga Paycoin di masa depan? Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama ada beberapa faktor besar yang akan membentuk harga Paycoin di masa mendatang. Yang paling utama adalah terdaftarnya Pay di top tier exchange seperti Binance, Coinbase, Kraken, Adbit kayak gitu bro ya. Nah, selama Pay belum masuk ke bursa besar, maka tidak akan ada liquidity nyata atau minat dari investor besar. Exchange listing juga akan membantu menentukan nilai sebenarnya dari Pay, bukan hanya berdasarkan token IOU atau spekulasi semata. Nah, semakin banyak listing kan akan semakin bagus tuh. Liquidity akan semakin meningkat, ya kan? Investor akan semakin lebih nyaman, lebih percaya karena kalau exchange tier 1 itu ngelisting kan memerlukan data yang konkret, data yang valid, ya kan seperti itu. Jadi nggak semena-mena kalau exchange tier 1 itu ngelisting dengan seenak jidatnya nggak juga ya bro ya. Tapi dia juga meminta data konkret ya tentang token tersebut, spekulasinya seperti apa gitu kan. Jadi diambil dari titik yang paling amannya walaupun resikonya tetap ada tapi setidaknya sudah meminimalisir gitu bro ya. Nah, semoga saja Paycoin itu bisa listing di dalam platformnya Binance dalam waktu dekat seperti itu ya. Jadi buat kalian semua yang masih hold Paycoin, slow aja ya, santuy aja, nikmatin prosesnya. Semoga saja dalam waktu dekat ya, Paycoin bisa listing ke dalam platformnya Binance. Amin, semoga saja ya bro ya. Oke, jadi mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Paycoin. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam